Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 5 Oktober 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Yang Patut Dihormati. Yang Patut Dihormati. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 6 ayat 1 sampai dengan ke-4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah hal yang benar. Hormatilah ayahmu dan ibumu, itu adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar sesungguhnya siapakah yang patut dihormati, kami ataukah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, yang patut dihormati. Kita diajarkan semenjak kecil untuk saling menghormati dan saling menghargai. Saling menghormati dan saling menghargai. Pertanyaannya adalah, seringkali manusia melakukan sebuah kehidupan itu yang berharga dan yang terhormat atau tidak. Kita seringkali jatuh ke dalam dosa melakukan hal-hal yang tidak berharga. Seringkali kita jatuh dalam kesalahan melakukan hal-hal yang tidak terhormat. Namun manusia tidak pernah mengatakan jangan hargai saya, jangan hormati saya. Jarang sekali mengatakan demikian. Adakah orang yang berkata demikian, jangan hargai saya, jangan hormati saya, karena saya tidak sempurna, karena saya penuh dengan kekurangan. Sewaktu engkau menghargai saya, sewaktu engkau menghormati saya, kemudian di kemudian hari melihat kelemahan-kelemahan dan kebobrokan dan kekurangan saya, maka hormat dan penghargaan itu menjadi hilang. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca dalam Efesus, itu sama dengan yang diajarkan oleh firman Tuhan, diajarkan oleh manusia di dalam dunia ini. Bagaimana seorang anak itu menghormati ayah dan ibunya, dan itu adalah perintah Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar. Hormatilah ayahmu dan ibumu, itu adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji itu. Itu pada ayat pertama dan kedua. Namun ada catatan sahabat seperjalanan. Bagaimana cara menghormati orang tua dengan benar? Yaitu taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Sewaktu orang tua berbuat tindakan-tindakan yang tidak di dalam Tuhan, maka tindakannya tidak perlu dihormati. Namun pribadi orang tuanya, sebagai orang tua kita hormati sebagai pribadi, tapi kita tidak pernah menghormati sebuah tindakan yang buruk yang dilakukan di luar Tuhan. Karena sesuatu yang dihormati, sesuatu yang dihargai itu adalah sebuah tindakan yang dikatakan dilakukan di dalam Tuhan. Hormatilah ayahmu di dalam Tuhan. Kalau orang tuamu berjudi, lalu kemudian mengajarkan anak-anaknya berjudi, lalu kita taat melakukannya, itu bukan hormat, itu namanya melakukan dosa bersama-sama. Sewaktu orang tua mengajarkan berbohong, berdusta, lalu kita melakukannya, itu namanya menghormati orang tua, tidak di dalam Tuhan, tapi dalam keberdosaan orang tua. Di dalam bagian ini sahabat seperjalanan, tidak hanya hubungan antara anak dan orang tua, tapi hubungan antara tuan dan hamba. Antara tuan dan hamba. Hai tuan-tuan, janganlah engkau mengancam hamba-hambamu. Hai hamba-hamba, hamba-hamba, hormati dan lakukanlah apa yang diperintahkan oleh tuanmu dengan tulus hati, dengan penuh dengan kegembiraan. Itu adalah perintah Tuhan. Kita melihat pada bagian ini sahabat seperjalanan sampai kepada ayat yang ke-9. Itu di sini kita bertemu dengan relasi antar manusia. Manusia dengan manusia. Manusia yang ingin dihargai dan manusia yang ingin dihormati. Dan perintah Tuhan mengajarkan seorang tuan harus menghargai hambanya dengan cara bagaimana? Jangan dengan suka cara mengancam. Seorang hamba menghargai tuannya dengan bagaimana? Dengan melakukan tugasnya dengan baik, apa yang menjadi bagiannya. Seorang anak menghormati orang tua dengan cara bagaimana? Dengan cara menghormati di dalam Tuhan. Dan seorang tua, orang tua bisa menghargai dan menghormati anaknya bagaimana? Yaitu mendidik di dalam kebenaran, di dalam ajaran Tuhan. Bukan di dalam cara-caranya kita, keinginan orang tua, agar anak-anak ikut patuh sepenuhnya seperti yang diharapkan oleh orang tua. Sementara orang tua memberikan perintah, kepatuhan yang dituntut dari anak, tapi tidak di dalam Tuhan. Maka itu tidak boleh terjadi.
Dari semua kesimpulan ini, sahabat seperjalanan, bagaimana proses menghormati itu bisa dengan baik? Maka yang pertama, kita harus menghormati Tuhan. Yang kedua, kita harus menghormati kebenaran dari Tuhan. Dan yang ketiga, bentuk penghormatan tertinggi adalah melakukan kebenaran itu dalam kehidupan keseharian kita. Sehingga pribadi yang patut dihormati, yang tidak boleh kita ambil penghormatan itu, adalah pribadi Tuhan sendiri. Pada ayat yang ke-9 dikatakan bahwa Tuhanmu dan Tuhan mereka ada di sorga dan tidak memandang muka. Kalau kita melihat meminta penghormatan supaya orang menghargai muka kita, menghargai kehormatan kita, maka pada saat itulah kita sedang melanggar firman Allah. Tidak boleh ada sebuah penghargaan, tidak boleh ada sebuah pujian yang tertinggi yang diberikan kepada manusia. Tapi hanya kepada Allah segala puji, hormat, sembah kita, kemuliaan hanya bagi Allah. Lalu apa yang kita lakukan antar sesama? Yaitu saling menghormati, saling menghargai di dalam segala kekurangan kita. Jadi penghormatan itu tidak boleh menempatkan diri sebagai tuan, sebagai Tuhan. Lalu kita tidak pernah salah, kita tidak boleh dikoreksi, kita tidak boleh diprotes, kita tidak boleh dievaluasi. Yang namanya manusia itu dekat dengan koreksi, yang namanya manusia dekat kesalahan. Maka juga dekat juga dengan evaluasi. Kalau anak mengevaluasi orang tua dan orang tua salah, itulah bentuk penghormatan yang tertinggi bukan kepada anak, tetapi kepada Tuhan. Setiap orang yang menghormati aturan-aturan Tuhan, kebenaran-kebenaran Tuhan, maka dia akan menjalankan kebenaran firman Allah. Kehormatan yang sesungguhnya, kemuliaan yang sesungguhnya hanya diberikan untuk Tuhan dan bukan untuk diri kita. Sehingga prinsipnya, apakah anak harus selalu menghormati orang tua? Tidak. Orang tua pun harus menghargai anak karena anak titipan daripada Tuhan. Kita harus menjalankan semua perintah Tuhan di dalam mendidik anak-anak. Seorang Tuhan pun kita mengatakan, jangan engkau suka mengancam-ngancam daripada bawahan dan hamba-hambamu. Karena sewaktu engkau sedang mengancam bawahanmu, engkau sedang berhadapan dengan Allah. Demikian juga hamba, sewaktu engkau bekerja melakukan tugasmu yang diberikan oleh Tuhanmu. Apa yang firman Tuhan katakan? Lakukanlah dengan sesungguhnya, dengan sepenuh hati, seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Itulah bentuk penghargaan, itulah bentuk penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan, sekalipun di dalam relasi kepada manusia. Seorang suami yang mengasihi istrinya dengan baik-baik, melindungi, memberikan rasa aman, maka suami itu sedang melakukan sebuah penghormatan yang tertinggi kepada Allah. Seorang istri yang melayani suaminya dengan baik-baik, maka seorang istri itu sedang melakukan sebuah penghormatan yang tertinggi juga kepada Allah. Apapun peran kita, apapun posisi kita, apapun tugas dan tanggung jawab kita di dalam relasi antar manusia satu dengan yang lain, marilah kita melakukannya dengan penuh kesungguhan, dengan penuh rasa hormat, dengan penuh penghargaan. Karena mengapa? Karena apa yang kita lakukan sesungguhnya, penghormatan, penghargaan kita bukan kepada manusia. Karena kalau penghormatan dan penghargaan kepada manusia, ada satu titik kita akan kecewa. Saya menyesal menghargai dia, saya menyesal menghormati dia, ternyata dia punya banyak kelemahan. Hormat kita yang sesungguhnya adalah kepada Allah. Sewaktu kita menghargai, menghormati orang lain adalah bentuk bahwa kita sama-sama punya kelemahan, kita sama-sama punya kelebihan, dan kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Biarlah yang patut dihormati hanya Allah dan bukan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami terus belajar kebenaran firman Allah. Yang patut dihormati hanyalah Engkau di atas segala-galanya. Hamba-Mu berdoa buat setiap sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah segala hormat, kemuliaan hanya buat Allah. Mari kita belajar saling menghargai, menghormati di dalam segala kelebihan dan kekurangan. Dan tidak ada yang lebih hebat di antara manusia satu dengan yang lain. Shalom.